Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Jadi hari ini kita mau interview bersama teman-teman kita dari angkatan 25. Mereka adalah mahasiswa baru dari pendidikan bahasa Inggris. Hai Dayat. Nah, makasih untuk meluangkan waktunya di hari ini. Nah, untuk hari ini kita sebenarnya mau interview ataupun sharing-sharing sedikit gimana sih perasaan kalian atau culture kalian selama memasuki dunia perkuliahan ini. Nanti akan kami tanyakan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kalian jawab juga. Nah, mungkin aku langsung mulai aja dari pertanyaan pertama untuk Dayat dan Lenir. Nah, pas kalian masuk dunia perkuliahan itu sudah pasti kan beda ya sama dunia kalian pas masa-masa SMA sekolah gitu. Dari pertemanannya, dari lingkungannya juga beda, bahkan dari cara belajarnya juga pasti beda nih ya. Nah, pertanyaan aku, bagaimana sih kalian tuh membangun pertemanan di minggu-minggu pertama kuliah di prodi ini? Khususnya prodi pendidikan bahasa Inggrisnya juga culture-nya beda ya. Jadi menurut kalian tuh gimana sih? Boleh dari Dayat dulu mungkin? Kalau dari saya sendiri, untuk membangun pertemanan di awal-awal ini itu dengan cara so asik dengan teman, terus boleh sharing, tapi jangan terlalu sharing juga. Kalau dari Dayat sendiri gimana? Kalau saya sih awal-awal itu udah kenal satu dua orang gitu ya. Jadi kalau untuk berteman ke yang lainnya itu udah lumayan enak karena udah dapat teman-teman. Jadi ada hubungan antara satu sama lain ya? Walaupun agak canggung aja gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini juga agak berhubungan sedikit dengan pertanyaan pertama nih ya. Pasti kalau masih awal-awal tuh kalian walaupun udah punya teman tapi masih kayak agak-agak canggung kan sebelumnya tuh. Nah, misalnya nih kalian kalau merasa bingung atau tertekan karena lingkungan kalian atau lingkungan perkuliahan ini berbeda, siapa sih yang kalian hubungi biasanya? Misalnya kayak orang tua, teman, atau siapa gitu yang bisa memberi motivasi lagi untuk kalian untuk tetap kayak untuk mengatasi kebingungan kalian gitu selama kuliah. Keluarga sih orang tua atau enggak mau ke orang-orang yang dekat yang udah kita percaya gitu. Kalau dari Dayat? Kalau dari saya sendiri itu lebih ke menyendiri, terus tuh berpikir kenapa pilih di sini tuh harus kembali ke diri lagi. Oh, berarti lebih ke evaluasi nih Iya, ya. Nah, boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan kalian saat pertama kali masuk kuliah dan bertemu teman dari budaya yang berbeda? Kalau dari saya sendiri itu sebenarnya berteman tuh untuk mencari relasi aja gitu. Kayak jujur awal-awal tuh gak kaget karena ada yang dari sini gitu. Tapi kembali ke masa SMA saya yang dulu itu juga banyak dari budaya-budaya yang lain. Jadi sebenarnya sudah sedikit terbiasa. Cuma sedikit ada rasa kaget juga. Lebih ke menyesuaikan aja ya. Iya. Kalau saya senang sih kalau ketemu orang-orang dengan latar belakang dan budaya beda-beda, jadi kita bisa belajar dari mereka, kita bisa nambah pengalaman. Jadi saling belajar ya karena latar belakang yang berbeda-beda. Pertanyaan selanjutnya, pernahkah kalian belajar sesuatu yang baru dari teman kalian yang berbeda budaya di kelas atau di kampus? Iya pernah. Misalnya tuh kayak saya kan di SMK dulu peraturannya itu perempuan yang muslim wajib berjilbab, hijab gitu. Nah kalau di semenjak kuliah ini
saya merasa kayak bahasa Inggris ini kan susah gitu. Jadi merasa kalau bisa bahasa Inggris itu hal yang hebat gitu. Jadi misalnya ada yang lebih dari saya itu wah gitu. Jadi saya merasa ke bawah, kaget ya. Kalau pertanyaan dari saya, setelah kalian memasuki dunia perguruan tinggi, khususnya di jurusan kita ya pendidikan bahasa Inggris, kan banyak tuh hal-hal yang beda dari dunia kalian di sekolah dulu. Dari beberapa hal yang berbeda, apa aja sih tantangan atau bentuk culture shock yang kalian alami saat beralih dari SMA ke kuliah tinggi, khususnya di jurusan pendidikan bahasa Inggris? Itu yang pertama dari dosen atau gurunya sendiri mengajar memakai bahasa Inggris dari awal sampai akhir. Jujur kan dari sekelasan itu mungkin ada sebagian yang nggak bisa bahasa Inggris atau masih setengah-setengah gitu. Yang masih basic semacam itu. Jadi jujur kaget awalnya kayak wah ini serasa di luar negeri. Jadi tantangan tersendiri ya buat memakai penjelasan. Iya, memahaminya tuh butuh fokus ekstra. Kalau dari juga Kalau saya sih rasanya di awal-awal itu masuk kita langsung disuruh isi banyak tugas, kita disuruh terpaksa mandiri gitu kan. Kalau di SMK di SMA itu kita diarahkan sama guru. Kalau dosennya sendiri kan kita lebih disuruh buat mandiri, buat lebih aktif sendiri. Iya, belajar sendiri. Next questionnya, setelah kalian beralih ke dunia perkuliahan dan ambil jurusan kita pendidikan bahasa Inggris, pasti kan udah banyak kesulitan nih yang kalian hadapi terhadap transisi dari masa sekolah ke masa perkuliahan. Nah, ada nggak sih strategi yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan atau perasaan negatif ketika menghadapi culture shock di jurusan ini? cara mengatasi kesulitan kalian atau masalah kalian sama belajar di jurusan kita ini. Ini berhubungan sama pertanyaan yang tadi sih. Kan tadi kamu culture-nya karena kendalanya dosennya pakai bahasa Inggris. Kalau kamu dari tadi apa? Tugas ya. Nah, cara mengatasinya gimana sih? Kalau saya duluan ya. Kalau saya berbagi sama teman. Kan teman sama saya tuh sama-sama ngerasain susahnya juga ya di awal-awal. Jadinya kami saling sharing, saling kalau ada tugas tuh saling bantu-bantu. Jadinya nggak merasa sendirian, nggak berat sendirian. Jadi saling berbagi satu sama lain. Jadi bisa lebih mudah mengerjakan. Kalau dari Dayat gimana? Kurang lebih seperti jawaban dari itu diskusi dengan teman. Seperti jika kita tidak tahu pertanyaan atau apa tugas yang diberikan dosen itu kita bisa diskusikan dengan teman maksudnya apa, tujuannya apa, dan dapat materi ini dari mana. Jadi kalian lebih prefer kayak group work gitu ya. Jadi Solid. kayak bisa saling menyesuaikan, gitu, saling membantu. Kalian kan beradaptasi pas shock culture di sini ya. Kalian pasti punya pola pemilihan pertemanan, gitu ya. Nah, itu kalian prefer itu ya, Budaya yang sama. budaya sama atau yang berbeda-beda? Itu lebih berpengaruh yang mana ya? Kalian kan beda culture nih, kayak banyak banget tadi kesulitan atau culture shock yang kalian alami. Nah, kalian tuh beradaptasinya tuh mending sama yang kayak budayanya sama atau sama yang sefrekuensi, atau kalian tuh menyesuaikan sama semua orang gitu. Adaptasinya lebih enak yang mana? Kalau dari saya sendiri itu lebih ke saya langsung cocok-cocokin aja, maksain masuk. Misalnya ada circle di awal-awal, saya langsung masukin aja. Oke. Langsung aja mas, asik aja gitu. Gimana? Saya sih sama juga, harus bisa dua-duanya, Kalau dari latar belakangnya sama itu enak maksudnya, tapi kalau misalnya berteman dengan yang latar belakangnya beda itu dapat pengalaman baru. Ditambah langsung menyesuaikan sama semuanya ya, berarti. Buat jadi comfort zone ya. Iya. Ini interaksi sosial mana yang paling membantu kalian buat belajar culture, maksudnya apakah itu dari teman-teman, grup atau organisasi, juga kelompok tugas. Nah, itu gimana?
skip. Ya. Jadi maksudnya apa sih? Oke. Menurut saya sendiri itu lebih enak diskusinya dengan teman satu circle. Kebetulan juga satu circle-nya juga lumayan besar, jadi pikirannya atau otaknya juga banyak ya untuk ditanya-tanya satu-satu. Jadi banyak saran yang muncul ya. Ya, Banyak sana, banyak relasi. Next question. Oke, nah pertanyaan yang ini mau menanyakan ke kalian berdua sebagai mahasiswa Unmul, bagian culture mana yang paling kalian shock nih? Kalau tadi kan kita kebanyakan nanya di prodi di jurusan, ini saya nanyanya di universitas secara luas gitu loh. Pas kalian masuk Unmul tuh culture shock apa yang kalian alami? Boleh disebutin? Sebutin. Satu. Kalau pertanyaan sebelum-sebelumnya tuh kita kan bertanya tentang yang di jurusan seputar jurusan aja. Nah, kalau yang ini pertanyaan selanjutnya sebagai mahasiswa Universitas Mulia Warman, bagian mana sih yang kalian tuh culture shock-nya tuh kerasa banget sebagai mahasiswa Unmul? Kalau tadi kan cuma secara garis besarnya itu di prodi, itu di keseluruhan secara universitas. Ini siapa yang mau jawab dulu? kalau menurut saya sendiri itu lebih ke perubahan jadwal. Ibarat gini nih contoh ya, kalau waktu SMA dulu itu jadwal setengah 8 kan dari pagi sampai sore. Kalau di perkuliahan beda tuh, ada yang mulai dari jam 11, jam 10, ada juga yang mulai dari jam setengah 2 gitu. Kayak sehari itu bisa 2 atau 1 matkul aja gitu. Sekarang nyebutnya matkul bukan apa. Jadi kalau dari kamu sendiri, culture-nya itu di jadwal pelajarannya ya, yang biasanya kuliah sekolah full time ya, sampai sore. Kalau kuliah tuh beda-beda sekalinya. Kalau dari Glenn, Kalau dari saya tempatnya ya, waktu SMK dulu kan kita SMK atau SMA kita kan belajarnya di satu tempat aja, di satu ruangan. kalau kuliah kita mampir banyak tempat, pindah-pindah. Terus Unmul kan luas juga, banyak tempat yang belum saya tahu gitu. Jadi kalau dari tadi untuk jadwal, kalau dari tempatnya ya, yang moving class yang setiap jadwal pindah-pindah ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir. Last question. Waktu kalian sebelum masuk kuliah tuh ada yang namanya kayak ospek atau semacam itu kan. Jadi menurut kalian event atau layanan kampus Unmul apa yang paling menolong saat fase awal adaptasi ketika mau masuk ke kuliah? Misalnya kayak waktu PKKMB atau kalau ya ayo sebelum atau pendidik. Kira-kira apa? Mana event kampus mana yang paling menolong kalian untuk awal adaptasi sama teman-teman. Dan mungkin kan kalian ketemu teman langsung kenal gitu. Mungkin kayak dari mungkin pas latihan ospek atau pas ospeknya atau pendidik gitu, atau pas di kelas gitu. Cinlok? Ya, kalau dari saya sendiri itu lebih ke latihan sebelum ospek. Situ kan ada yang namanya latihan kalian. Ah, iya, iya. Saya berkenalan dengan banyak teman dari situ dan mulai circle juga dari situ. Saya juga ya, saya juga banyak dapat teman dari waktu ospek itu. Pas latihan ILL, banyak kenal orang, banyak dapat tahu juga gimana aturan-aturannya gitu. Tapi dari ospek juga sih. Berarti kalian sama-sama ya kayak kenalannya lewat latihan itu ya. Mungkin semua pertanyaan sudah terjawab ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawabannya terima kasih banyak. Kalian sudah mau sharing-sharing sama kita juga. Mohon maaf juga kalian sudah terbuang waktunya untuk interview sama kita. Dan sebelumnya